jebakan Batman yang dilakukan Caitlyn. Beginilah cara mainnya. Saya tukang warung, bro. Bro, kali ini kita akan bahas cara mainnya si Chaplin ini, bro. Coba bayangkan, di situ dia bikin pernyataan yang meresahkan masyarakat. Dan gak lama kemudian ada bikin statement lagi seperti ini. Coba kamu lihat, kita lihat bareng-bareng videonya nih. Yang baik kita laksanakan, harus kita laksanakan, ialah menyelesaikan harganya sesuai dengan harga internasional itu. Karena ada dua hal. Dengan menaikkan harganya, maka subsidi kita berkurang, sehingga fiskal kita tidak terbebani terlalu besar. Kemarin-kemarin mereka berharap agar Prabowo menaikkan harga BBM. Ternyata Prabowo tidak menaikkan harga BBM dan mereka akhirnya gagal klimaks. Rencana mereka buyar. Masuk ke rencana berikut, plan B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada ya, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun. Kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik ya, yakni tentang si Chaplin. Yang semakin kesini semakin busuk ya kan, dan semakin terbongkar ya. Si Chaplin terlihat sekali sedang mencoba menjebak pemerintah. Dan dari sini kita menjadi lebih paham bahwa sebetulnya sudah ada rencana besar jika BBM benar-benar dinaikkan oleh pemerintah. Dan benar kata banyak netizen selama ini atau akhir-akhir ini ya, beberapa hari terakhir ini, bahwa banyak sekali pihak pembenci pemerintah yang kuciwa berat ya setelah tahu pemerintah tidak jadi menaikkan harga BBM. Karena akhirnya mereka tidak punya materi untuk menyerang, menyudutkan, bahkan menggulingkan alias mengkudeta pemerintahan yang sah saat ini. Dan tidak dinyana. Rencananya tidak berjalan lancar ya. Ternyata dalangnya malah muncul. Si dalang meminta agar pemerintah tetap menaikkan BBM katanya. Agar tidak membebani fiskal atau apa lagi itu katanya. Kelihatan sekali jebakan Batman-mu Chaplin ya. Benar kata Kick Andy beberapa tahun yang lalu. Kau itu memang sengkuni. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Tentang BBM, bahan bakar minyak, yang sekarang ini mengalami masalah kenaikan harga akibat perang di Timur Tengah itu. Maka untuk mengatasi itu, jalan yang pertama yang baik kita laksanakan, harus kita laksanakan, ialah menyelesaikan harganya sesuai dengan harga internasional itu. Karena ada dua hal. Dengan menaikkan harganya, maka subsidi kita berkurang, sehingga fiskal kita tidak terbebani terlalu besar. Kedua, justru kalau kita naikkan harganya, maka pemakaian BBM akan berkurang. Orang akan menghemat. Dan ketiga, yang memakai BBM itu kan yang punya mobil dan motor. Dan tentu lainnya. Bagi yang punya mobil tentu mampu untuk membeli dengan harga yang motor tentu menghemat. Jangan banyak bepergian. Pengalaman di negara-negara ASEAN seperti Thailand, Malaysia, Vietnam menaikkan itu tidak ada reaksi demo di masyarakat karena masyarakat memahami bahwa itu bukan faktor eksternal yang tidak bisa ditunda, faktor eksternal yang tidak bisa diatasi oleh pemerintah. Jadi untuk stabilitas ekonomi kita, itu langkah itu harus menjadi pertimbangan. Justru pertama untuk mengurangi subsidi, dan yang kedua justru untuk mengurangi penggunaan BBM itu. Karena kalau BBM murah, orang akan bepergian seenaknya. Orang memakai seenaknya kalau BBM murah seperti sekarang ini. Akibatnya kita alami kemacetan di mana-mana. Akibat orang pemakaian dengan murah gitu. Maksud kau itu apa? Plin ngomong aja belepotan macam kayak gitu, ya kan?
Kau ini orang tua yang seharusnya kami hormati, saya hormati. Tapi pernyataanmu ini sangat ambigu sekali gitu loh. Pertama, kau bukan pejabat lagi sekarang. Kepentinganmu apa? Memberikan saran kepada pemerintah itu seharusnya baru kau sampaikan jika kau diminta, dan disampaikan secara tertutup karena kau mantan wakil presiden. Kau memiliki kedekatan dengan presiden dan wakil presiden yang sedang menjabat saat ini. Nggak perlu kau bikin konten macam kayak gini. Ini kelihatan sekali gitu loh. Kau sengaja membuat jebakan Batman atau sengaja mengadu domba gitu loh. Tapi ya semakin kelihatan ya kan. Ketika BBM tidak jadi naik, dalangnya keluar. Emang siapa bang yang sedang abang bahas si Chaplin itu? Tak tahu juga saya. Lanjut. Beginilah jebakan Batman yang dilakukan Kaitlyn. Beginilah cara mainnya. Tukang warung bro. Bro, kali ini kita akan bahas cara mainnya si Chaplin ini bro. Coba bayangkan. Dia membuat statement bahwa Indonesia mau chaos di bulan apa itu? Bulan Agustus apa berapa itu? Di situ dia bikin pernyataan yang meresahkan masyarakat. Dan gak lama kemudian ada bikin statement lagi seperti ini. Coba kamu lihat, kita lihat bareng-bareng videonya nih. Pertama yang baik kita laksanakan, harus kita laksanakan, ialah menyelesaikan harganya sesuai dengan harga internasional itu. Karena ada dua hal. Dengan menaikkan harganya, maka subsidi kita berkurang, sehingga fiskal kita tidak terbebani terlalu besar. Kedua, justru kalau kita naikkan harganya, maka pemakaian BBM akan berkurang. Dia menyesalkan bahwa BBM kita nggak jadi dinaikkan oleh pemerintahan Prabowo. Jadi dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa yang diinginkan orang ini adalah Indonesia chaos, bro. Makanya dia menyesalkan Prabowo tidak jadi menaikkan BBM. Karena kalau Prabowo menaikkan BBM, akhirnya Indonesia chaos, demo di mana-mana. Dia sepertinya senang, bro. Bukannya kita harus bersyukur bahwa negara-negara lain udah kolab, negara-negara lain udah pada jalan kaki, nggak bisa pakai energi, kita masih dalam kondisi yang masih stabil seperti ini. Bukannya dia bersyukur, tapi malah dia itu mendorong untuk menaikkan harga BBM. Coba bayangkan, ada apa ini? Kita lihat, simak berikut ini coba bro, bareng-bareng. BBM, bahan bakar minyak, yang sekarang ini mengalami masalah kenaikan harga akibat perang di Timur Tengah itu. Maka untuk mengatasi itu, jalan yang pertama yang baik kita laksanakan, harus kita laksanakan, ialah menyelesaikan harganya sesuai dengan harga internasional itu. Karena ada dua hal. Dengan menaikkan harganya, maka subsidi kita berkurang, sehingga fiskal kita tidak terbebani terlalu besar. Kedua, justru kalau kita naikkan harganya, maka pemakaian BBM akan berkurang. Orang akan menghemat. Dan ketiga, yang memakai BBM itu kan yang punya mobil dan motor dan tentu lainnya. Bagi yang punya mobil tentu mampu untuk membeli dengan harga yang motor tentu menghemat, jangan banyak bepergian. Pengalaman di negara-negara ASEAN seperti Thailand, Malaysia, Vietnam menaikkan itu tidak ada reaksi demo di masyarakat karena masyarakat memahami bahwa Tar dulu. Bukannya dulu waktu Bapak itu masih jadi wapres zamannya Pak SBY, BBM dinaikkan untuk kemudian demo rame banget Pak, sampai jalanan pada mati. itu bukan faktor, ini faktor eksternal yang tidak bisa ditunda, faktor eksternal yang tidak bisa diatasi oleh pemerintah. Jadi untuk Iya, memang sebetulnya harapannya kan BBM dinaikkan gitu loh. Itu saya yakin gitu ya. Karena dengan BBM dinaikkan, berkaca dari keadaan dunia yang saat ini juga di berbagai negara itu sudah mulai chaos, itu sangat mudah sekali membakar emosi masyarakat ya untuk melakukan hal yang sama. Dan saya yakin si Chaplin sudah cukup berpengalaman terkait hal itu, karena ya walaupun tidak ada bukti ya, tetapi saya menduga yang bersangkutan ini memang dalangnya dalang selama ini begitu kan, jadi sudah sangat berpengalaman. Gitu? Ya, tapi masalahnya pemerintah tidak sebodoh yang kau pikirkan, Blin. Pemerintah tidak jadi menaikkan harga BBM.
Kau muncul sok-sok memberikan saran. Akhirnya kau termakan juga dengan umpan pemerintah ya. Tujuan pemerintah emang agar kau muncul. Ngapain kau benar-benar muncul? Koplak kali kau. Ngebet kali kau ingin mengkudeta pemerintahan yang sekarang. Aduh, plain. Lanjut. Dengan menaikkan harganya, maka subsidi kita berkurang, sehingga fiskal kita tidak terbebani terusan. Kedua, justru kalau kita naikkan harganya, maka pemakaian BBM akan berkurang. Orang akan menghemat. Pengalaman di negara-negara ASEAN seperti Thailand, Malaysia, Vietnam menaikkan itu tidak ada reaksi demo di masyarakat, karena masyarakat memahami bahwa itu bukan faktor eksternal yang tidak bisa ditunda, faktor eksternal yang tidak bisa diatasi oleh pemerintah. Saya itu nggak ngerti gimana cara berpikirnya Pak Yusuf Kala yang mengatakan negara lain harga BBM-nya dinaikkan, mereka tidak demo. Dan kita harus naikkan harga BBM karena itu akan menghemat BBM. Subsidi kita akan berkurang, fisikal kita tidak akan terbebani. Ini ngomong macam apa gitu loh. Rakyat Indonesia ini sensitif Pak, karena masih banyak terjadi ketimpangan sosial, terutama rakyat kecil yang ada di bawah. Itu sensitif banget Pak. Kayak saya yang bertahun-tahun mengalami kesusahan, itu tahu gimana perasaan rakyat kecil. Sensitif Pak, saya ini masih sensitif juga sampai sekarang gitu. Jadi jangan bilang nggak akan terjadi demo. Ingat beberapa tahun lalu ya, naik harga BBM sedikit saja demonya berjilid-jilid. Lantas Bapak semudah itu bilang nggak akan terjadi demo? Maaf, pasti akan terjadi demo. Secara teori apa yang Bapak sampaikan itu benar, tetapi realita faktanya yang terjadi di lapangan itu tidak bisa menerima teori itu. Ketika harga BBM dinaikkan, rakyat tidak akan mengurangi kebutuhan BBM. Karena itu adalah fondasi utama mereka supaya mereka bisa bekerja, biar mendapatkan uang, biar bisa dapat uang, memilih masih bisa bekerja, terpaksa, dan tetap membeli BBM itu. Yang dipangkas apa? Yang dipangkas kebutuhan makan, kebutuhan pendidikan, kebutuhan kesehatan. Alhasil nanti karena biaya makan dikurangi, ada penyakit busung lapar. Ketika biaya pendidikan dikurangi, anak sekolah nggak tenang karena nggak megang uang saku. Biaya sekolah pun nggak pernah selesai, ditagih terus sama sekolahan, mana SPP-nya. Nah terus ada lagi, nanti kalau misal sakit karena biaya kesehatan dikurangi, nggak bisa berobat, meninggal di tempat. Siapa yang mau tanggung jawab? Bapak mau tanggung jawab? Nggak mau kan tanggung jawab? Ujung-ujungnya apa? Rakyat panas, marah, murka, demo ke pemerintah, nyalain pemerintah, presiden lagi yang salah, wapres lagi yang salah, menteri lagi yang salah, semuanya salah. Pesan saya Pak, jangan bilang ini soal penghematan. Kita nggak butuh penghematan itu untuk situasi saat ini. Ini adalah soal siapa yang paling kuat bertahan dalam tekanan global. Harga BBM sekarang ini stabil, itu prestasi. Janganlah Pak buat narasi yang ujung-ujungnya nanti menyalahkan pemerintahan Pak. Jangan. Pemimpin Indonesia, seluruh wakil rakyat sedang berusaha untuk menstabilkan keadaan di Indonesia. Kalau BBM naik, udahlah Pak. Wallahu alam saya. Demonya lebih besar lagi itu. Pesan saya yang baik-baik aja ya Pak. Bapak ini mantan wakil presiden. Jangan bikin kami semakin berpikir yang tidak gitu loh. Jangan buat situasi semakin panas, seakan-akan benar akan terjadi ini. Kan sampai nggak punya bahasa saya Pak. Karena ini menyentuh rakyat. Saya merasakan Pak. Terima kasih, mohon maaf. Salam sehat, salam sejahtera, salam NKRI Merdeka. Assalamualaikum. Nah, ini netizen yang terlalu polos nih. Saya tidak mengerti katanya ya di bagian depan tadi. Saya tidak mengerti bagaimana pola berpikirnya si Chaplin katanya. Kau salah. Si Chaplin ini tidak sedang memberikan saran yang baik. Seperti yang disampaikan oleh netizen sebelumnya. Ini adalah jebakan Batman bagi pemerintah. BBM dinaikkan, udah.
potensi chaos 80% menurut keyakinan saya. Iya toh? Ya cuma karena pemerintah ini bukan orang bodoh, dia tahu potensi itu dan memang dia tahu sengaja akan dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu termasuk si Chaplin sebagai dalang mungkin, ya kan? Akhirnya pemerintah tidak jadi menaikkan harga BBM. Nah, si Chaplin yang sudah berharap BBM naik kemudian dia ya melakukan aksinya gitu ya sebagai dalang, ya kecewa lah. Ngapain kau nggak dinaikin ini? Nggak sesuai dengan rencana nih. Akhirnya pura-pura memberikan saran kepada pemerintah gitu loh. Ini sih dugaan saya. Ya tuh dugaan kan nggak menuduh. Saya kan nggak menyebut namanya. Jadi nggak usahlah kebakaran kumis gitu. Nanti malah habis nanti kumisnya kalau kebakaran. Ya lanjut. Saya itu benar-benar nggak habis pikir ya. Di tengah bangsa kita seperti ini, tertekan akibat geopolitik global, dan sejak perang Iran terjadi, bangsa kita, di negara kita, netizennya paling banyak memproduksi hoax. Dan semua hoax itu ditujukan untuk mendiskreditkan pemerintah Republik Indonesia. Saya bingung ya, mengapa ada kelompok yang tega hanya untuk ingin mempercepat berkuasa, rela mengorganisir arus opini publik agar menekan pemerintah dan berharap bahwa pemerintah ini segera jatuh. Kemarin-kemarin mereka berharap agar Prabowo menaikkan harga BBM. Ternyata Prabowo tidak menaikkan harga BBM dan mereka akhirnya gagal klimaks. Rencana mereka buyar. Masuk ke rencana berikut, plan B. Mereka ingin Prabowo ini segera jatuh dan mereka segera bisa menikmati kekuasaan. Bingung saya, kenapa kita tidak sabar ya, tidak berpikir, coba kita buat dulu bangsa kita ini baik, baru kita taruh nanti dalam demokrasi. Tidak memperkeruh suasana, tidak memperkeruh apa yang terjadi, dan tidak menambah beban republik yang sudah berat ini. Aduh. Sebentar ya. Ini adalah video yang ketiga ya menurut saya yang dibuat oleh si politikus kutu loncat yang satu ini. Kok 3 video terbaru ini benar semua ya? Ini habis minum obat apa kira-kira ya? Ini adalah video yang ketiga yang saya sependapat dengan orang ini gitu loh. Saya curiga ini jangan-jangan habis mabok kecubungnya udah sembuh gitu loh. Minum obat apa gitu. Biar dimakan oleh anak abak sama anak kebo gitu loh. Juga termasuk diminum oleh si Chaplin itu biar jiwa sengkuninya itu hilang gitu. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar. Baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf yang sebesar-besarnya ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.